Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Shalom jemaat Tuhan. Lebih sukacita lagi katakan shalom. Shalom. Biarlah sukacita Tuhan hadir di tengah kita pada siang hari ini, amin. Amin. Kita datang ke hadirat Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita. Dialah yang baik, dialah yang sempurna. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan. Ku bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku, Engkau Allah yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur, Bapakku yang baik. Bapakku yang ku bersyukur. perkasa mulia. Kami bersyukur kepadamu buat kebaikan-Mu seumur hidup kami. Ya Bapakku, Yesus, Engkau kekuatanku. terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu atas hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena kebaikan-Mu, kasih-Mu. Inilah bukti cinta kasih kami Tuhan, kami mau pujian penyembahan kami saat ini ke hadirat-Mu. Karena memang Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan kami tinggikan. Inilah pujian penyembahan kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, colehkanku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah, ku
kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku Seorang jemaat bangkit berdiri. malah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, biar ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu.
hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan, Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. katakan mengalir. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku. katakan mengalir. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. inilah kerinduan setiap kami Bawaku Tuhan. lebih lagi Bahwa kami untuk masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi, merasakan lawatan-Mu. nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Inilah kerinduan setiap kami Tuhan yang kami bawa saat ini ke dalam tangan-Mu. Inilah penyembahan kami. Kami terus bersyukur dan mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian penyembahan kami saat ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum duduk, lihat kiri kanan impartasi. Katakan selamat siang atau shalom. Jika sudah, saya persilakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Masih belum ada sukacita buat Tuhan. Kita akan terus bersuka cita buat Tuhan, amin. Amin. Karena sukacita Tuhan hadir di tengah kita pada siang hari ini. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu. Kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Katakan, Hidup
citaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, Kasih-Mu yang terbesar, Kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, amin, amin. Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh 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 oh. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sukacitaku, kekuatanku. Sukacita yang bersuka diakui kemuliaan Tuhan kita. biarlah sukacita Tuhan terus mengalir atas kita, amin. Amin. Biarlah anggurnya Tuhan juga tercurah atas kita saat ini. Sama-sama katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. katakan, Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saatnya apa? Saat pembebasan tiba. Katakan dengan imanmu. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak Teriaknya teriak. lebih keras, katakan. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan dengan sungguh, hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saatnya apa? Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Teriakkan, katakan. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi
gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini lagi. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Angkat tanganmu semua ke atas, katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan lagi, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Lagi ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Yang datang dalam nama Yesus. Lagi yang datang dalam nama Yesus. Tepuk tangannya lagi. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Sama-sama katakan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Katakan kamu mendengarnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu tinggi mengangkat tubuhan kita. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Segala raja. Beri kemuliaan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah bersuka cita, kami sudah bersorak-sorai Tuhan. Tiba sebentar kami akan bawa persembahan kami. Biarlah apa yang kami bawa, yang kami beri, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya silakan jemaat duduk kembali.
situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Tuhan Yesus berkati persembahan jemaat Tuhan di tempat ini. Kita mau siapkan hati kita lebih dalam lagi. Kita mau nikmati firman yang akan Tuhan sampaikan buat kita saat ini. Karena firman adalah kekuatan. Karena firman-Nya membuat kita lebih kuat atas segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Ia selalu bekerja. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, amin, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, katakan, Tuhanku yang pegang kuasa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal
buat Tuhan. Kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan yang setia. Karena itu kami percaya Tuhan yang tetap menyertai kami. Tuhan yang tetap menolong kami. Apapun yang terjadi di dalam pergumulan kami, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau bawa kami lebih dalam lagi saat ini untuk kami belajar akan firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dididik, yang mau dinasihati oleh firman-Mu. Dalam segala kerendahan hati kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, urapi juga hamba-Mu. Jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah perkataan yang datang dari Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap belajar firman Tuhan pagi hari ini, katakan bersama dengan saya, amin. Yuk kita kasih tepuk tangan yuk yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk, puji Tuhan. Oke, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Belum terdengar suaranya. Shalom. Iya, bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu luar biasa. Kabar kita juga harus selalu luar biasa. Iya, puji nama Tuhan. Baik, saudaraku, hari ini di hadapan kita ada roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah di atas kayu salib. Hari ini kita kembali mau mengingat betapa besarnya pengorbanan Kristus buat saya dan saudara. Oleh karena itu tema firman Tuhan hari ini saudaraku, salib harga pemulihan keluarga. Saudaraku percayalah, seperti apapun keadaanmu hari ini, bagaimanapun keadaan kondisi keluargamu, percaya bahwa Kristus sudah menebus keluarga saudara dan saya. Kristus sudah membayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib menjadi pemulihan bagi keluarga kita, bagi hidup kita. Oke, multimedia boleh lanjut? Iya, Kolose pasal 1 ayat 20 sebagai ayat natsnya. Satu ayat, tapi jangan berpikir, wah cepat pulang nih satu ayat gitu ya. Enggak saudaraku ya, 1 ayat 10 ayat sama saja gitu ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Kolose 1 ayat 20 di depan ada 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudaraku, sekali lagi salib Kristus. Dia menebus kehidupan kita. Dia membayar lunas. Dia memulihkan seluruh keberadaan hidup kita. Termasuk kehidupan keluarga kita. Pemulihan keluarga kita. Ya, saudara, keluarga adalah lembaga pertama. Keluarga yang tertua yang Tuhan Yesus ciptakan. Yang Allah sendiri bentuk. Sebelum adanya bangsa-bangsa, sebelum adanya gereja, Tuhan lebih dulu membentuk keluarga. Keluarga menjadi sebuah rancangan yang mulia bagi Allah dalam hidup manusia. Kenapa? Karena tidak pernah bisa kita sangkali. Keluarga adalah pembentukan pertama kehidupan seorang manusia. Saya sering kali bilang saudara ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Like daughter, like mother. Ya, saudaraku, saya mau katakan saudaraku, seperti apakah kita? Ini adalah produksi dari keluarga kita. Karena itu penting sekali saudaraku. Allah begitu menaruh perhatian, Allah begitu menaruh konsentrasi di dalam rancangannya, yaitu rancangan keluarga yang berbahagia. Sekali lagi saudaraku, saya adalah pendeta yang mempercayai bahwa rancangan Allah ada rancangan mulia bagi keluarga. Rancangan Allah membentuk keluarga adalah rancangan kebahagiaan.
Jadi kalau ada di media sosial bilang, apa? Kamu mau cari bahagia dengan berkeluarga? Nggak mungkin. Kamu nggak akan pernah dapatkan kebahagiaan. Kalau kamu mau berkeluarga, kamu harus memberi kebahagiaan. Ya nggak salah sih Rako ya. Tapi saya mau bilang itu kurang tepat. Karena rancangan Allah adalah rancangan mulia. Allah membentuk keluarga, Allah mendesain keluarga. Untuk apa? Supaya hidup saudara, hidup keluargamu berbahagia. Bukan saja prokreasi, turun punya anak, punya cucu, tambah banyak. Bukan hanya prokreasi, tapi juga untuk kebahagiaan hidup kita. Yang jadi persoalan saudaraku, akibat jatuh dalam dosa, maka keluarga menjadi sasaran utama. Sasaran yang paling empuk yang iblis hancurkan. Iblis menaruh sasaran target pertamanya. Dia hancurkan keluarga setelah manusia jatuh dalam dosa. Karena iblis tahu kalau keluarga hancur, maka pribadi pasti hancur. Terutama anak-anak pasti hancur, ya. Jadi jangan pernah berpikir mau cerai, saudaraku ya. Keluarga hancur, anak-anak dijamin hancur. Itu sudah Alkitab tuliskan, saudaraku ya. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk oleh diri kita sendiri yang dipersatukan. Sebab itu keluarga adalah tempat pertama dan utama orang mengalami pembentukan. Allah begitu menaruh perhatian kepada keluarga. Bukan saja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kita. Tapi salib Kristus saudaraku juga berbicara untuk pemulihan hubungan yang rusak. Salib bukan saja harga yang dibayar Kristus untuk menebus dosa kita. Untuk menebus pelanggaran dan kejahatan kita. Tapi salib Kristus juga membeli kembali pemulihan keluarga kita. Yang percaya boleh bilang amin. Oleh karena itu hari ini kita mau gali dan kita mau pelajari apa sih yang menjadi dasar. Kenapa salib adalah harga pemulihan keluarga. Yang pertama saudaraku, oke boleh lanjut kembali di dalam ayat yang masih yang sama, Kolose 1 ayat 20. Dan oleh dialah, ia Kristus memperdamaikan apa? Segala sesuatu. Saudaraku, hal yang pertama yang menjadi dasar, yang menjadi alasan kenapa salib menjadi harga pemulihan keluarga. Karena salib Kristus mendamaikan segala sesuatu. Saudaraku, pernyataan ini jelas bahwa salib Kristus bukan saja memperdamaikan antara kita orang percaya dengan Bapa di surga, tapi juga memperdamaikan antara kita dengan sesama, antara kita dengan anggota-anggota keluarga kita. Alkitab dengan tegas mengajarkan saudaraku bahwa akibat karena dosa hubungan manusia dengan sesamanya termasuk di dalam keluarga menjadi rusak. Suami menyalahkan istri, Adam menyalahkan Hawa ketika dia jatuh dalam dosa, ya. Kain membunuh Habel. Kakak bisa bunuh adik. Manusia saling menyerang, manusia saling melukai. Tetapi sekali lagi saudaraku, salib Kristuslah yang memperdamaikan segala sesuatu. Boleh lanjut multimedia. Saya tuliskan di sana saudaraku, kata memperdamaikan dari kata apokatalos. Apokatalaso ya. Apokatalaso ini berbicara saudaraku artinya dipulihkan sepenuhnya. Didamaikan kembali. Hubungan yang rusak dibuat utuh kembali. Ya, saudaraku, salib Kristus bukan hanya lambang penderitaan. Sekali lagi, salib Kristus bukan hanya lambang penyangkalan diri, penderitaan kehidupan. Tetapi kita bicara tentang salib Kristus juga rekonsiliasi ilahi. Yuk sama-sama bilang sama saya ya. Rekonsiliasi ilahi. Bisa? Bisa ya. 2, 3. Rekonsiliasi ilahi. Pemulihan hubungan yang sempurna
yang Kristus lakukan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Dia memperdamaikan segala sesuatu. Bukan saja ya, dia memperdamaikan kembali, tetapi memulihkan sepenuhnya, dibuat kembali utuh, kembali sempurna, menjadi seperti sedia kala. Sebab itu orang percaya yang sungguh-sungguh, nih camkan ya, orang percaya yang sungguh-sungguh menerima pemberitaan salib Kristus telah menerima hati yang dipulihkan. Orang yang sungguh-sungguh ya mau tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan dan menerimanya di dalam hidupnya, dia pasti akan menerima hati yang baru, hidup yang baru yang dipulihkan oleh Kristus. Salib Kristus memberi hati yang baru, hidup yang baru, kasih yang baru dalam hidup seseorang. Oke, boleh lanjut multimedia. Makanya ayat Alkitab 2 Korintus pasal 5 bilang apa saudaraku? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada banyak orang punya konsep bilang gini, Pak, Bapak tahu nggak? Nih kayu ya Pak ya, saya paku nih Pak, pakai paku beton, getok pakai martil, tok, tok, tancap, habis itu cabut, cep, wah, lihat Pak, masih ada bolongnya nggak? Masih katanya. Seringkali pakai ilustrasinya kayak begitu gitu ya. Hatiku Pak sudah disakiti olehnya. Sakitnya tuh Pak di sini Pak. Bukan di sini. Di sini Pak. Dia menusuk hatiku sangat dalam Pak. Dia melukai hatiku. Saya mau bilang hari ini ya. Dunia boleh seperti itu. Tapi saudara saya yang sungguh-sungguh menerima pemberitaan salib Kristus. Hari ini firman Tuhan mau memerdekakan engkau. Dengar baik-baik. Tuhan bilang salib Kristus memperdamaikan segala sesuatu di bumi dan di sorga. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan. Tidak ada yang tidak bisa dibuat utuh kembali. Tuhan bukan sekedar rekondisi hatimu. Tapi Tuhan mengganti engkau dengan hati yang baru. Amin. Bisa dimengerti saudaraku? Orang yang sungguh-sungguh mau tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mau taat menerima salib Kristus. Dia pasti akan menerima pemulihan yang seutuhnya dari Tuhan. Dalam salib Kristus ada pemulihan yang sesungguhnya. Salib Kristus menyembuhkan semua luka batin, semua trauma masa lalu. Tuhan sanggup untuk memulihkannya. Amin. Karena itu saudaraku, yuk jadilah pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dasar yang pertama, salib adalah harga pemulihan kehidupan saya dan saudara dan keluarga kita. Apa yang jadi dasar? Karena salib Kristus memperdamaikan segala sesuatu. Memperdamaikan artinya membuat utuh kembali. Dipulihkan seutuhnya hidup kita, hati kita menjadi baru. Amin. Oke. Yang kedua, yuk kita lihat saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, Alkitab mengajar dengan tegas, salib Kristus mengajar dengan tegas bahwa dasar kasih yang diterapkan di dalam keluarga adalah kasih agape. Seperti Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya menjadi korban penebusan. Demikianlah kita harus mengasihi. Amin. Ini dasar yang kedua saudaraku. Ya, firman Tuhan tandaskan apa yang menjadi dasar alasan bahwa salib Kristus menjadi harga pemulihan keluarga. Karena salib Kristus mengajarkan kasih agape yang menjadi dasar dalam keluarga. Ya, kasih agape yang menjadi
landasan orang mau membangun sebuah rumah tangga. Saudaraku, kasih yang salib Kristus ajarkan bukan hanya sekedar perasaan, tapi kasih yang berdasarkan keputusan untuk tetap mengasihi. Ini merujuk ya kepada 3 serangkaian kasih. Ya kalau lagi BPN saudaraku saya pasti ajarkan ini. Tapi nggak apa-apa, ini sekali lagi buat jemaat umum ya. Saudaraku, ketika saudara jatuh cinta kepada pasanganmu pertama kali, pasti ada sesuatu yang menarik hatimu sehingga engkau bisa mencintai, bisa mengasihi pasanganmu. Betul? Nggak mungkin dong kalau mukanya dekok, kayak pepaya Cibinong katanya gitu ya. Engkau jatuh cinta, atau kalau mukanya jelek, tapi pasti hatinya bagus, hatinya baik. Betul? Ada sesuatu yang indah yang kau temukan dari kepribadiannya. Mungkin juga tajir nek, melintir. Apalagi, dia cool. Ada cewek seksi di sampingnya, dia tidak menatapnya. Wih, cool man, cool. Wih, keren gitu ya. Saya mau bilang saudaraku, Anda jatuh cinta seperti itu yang disebut dengan eros. Penting gak? Penting. Jangan sampai kita berumah tangga, nikah, seperti saya sudah 20 sekian tahun menikah. Lalu saya bilang sama ibu gembala, aduh cuy, gue udah gak nafsu ngeliat lu. Bahaya saudaraku. Jadi nafsunya sama siapa? Wah, ini menjadi pertanyaan besar begitu kan. Nggak boleh, eros nggak boleh hilang. Tapi eros tidak menjadi dasar yang kuat dalam membentuk sebuah keluarga. Kenapa? Ketika sinar, ketika cahaya, ketika keindahan yang kita harapkan dari pasangan kita, waktu kita jatuh cinta pertama kepada dia, ternyata sinarnya redup. Dulu tajir melintir, sekarang kere, memble. Bangkrut dia nek. Lalu cintanya hilang gitu. Ya gak bisa gitu dong. Dulu cool man, sekarang jelalatan. Periksa IG-nya, yang dilihat cewek-cewek seksi lagi joget-joget. Apalagi, dulu dia cantik, gila, gitar Spanor kalah katanya ya. Sekarang dia mengembang ke kiri dan ke kanan, menggenapi Alkitab. Ini fakta. Loh iya dong, wanita kan kalau sudah nikah punya anak, ya jangan kau lihat artis, itu artis biayanya berapa itu. Ya kalau kau mau cantik istrimu kayak artis, kau biayai seperti artis gitu ya. Sedot lemak, ya penuh pengorbanan juga gitu ya. Berani sakit gitu kan, demi cantik gitu. Bayar harga, manicure, pedicure, tekiucure. Kalau cantiknya hilang bagaimana? Itu eros. Kalau landasan cintamu hanya eros, hancur. Rumah tanggamu hancur. Karena itu eros tidak bisa jadi landasan dasar dalam pernikahan Kristen. Karena mudah sekali tergoncang. Yang kedua yang lebih kuat, Philea. Kasih persaudaraan, ya, kasih relasi. Tentu saja ini lebih kuat. Saya sama Harris ini kembar. Dari dalam perut saudaraku, mungkin kami sudah berantem mulu gitu ya. Sampai kepala kami rata saudaraku belakangnya. Jadi kalau saudara pegang kepala saudara kan bulat begini ya. Kepala kami saudaraku rata saudaraku belakangnya ya. Kepala saya begitu, kepala dia juga begitu gitu ya. Mungkin dari dalam perut kami udah adu-aduan begitu ya. Beduk gitu ya. Sampai hari ini ada sering kali ada beda pendapat. Tapi gak perlu kan saya sama Harris, dek bayan yuk, bayan. Gak perlu, ketemu ya baik lagi. Kenapa? Ada relasi persaudaraan, betul? Tapi saya mau bilang saudaraku, apakah ini dasar yang kuat sekali bagi kehidupan rumah tangga? Nggak bisa. Ada realita ketika kejadian yang sangat menyakitkan hati, sangat melukai, sangat menusuk hatimu. Ada begitu banyak kejadian.
Di surat kabar kita sering kali lihat ya, putus hubungan si Anu dengan si Anu. Kami bukan lagi saudara, padahal saudara kandung. Gara-gara hal tertentu. Saya mau katakan saudaraku, kasih Philea mungkin lebih kuat dari kasih Eros, tapi tidak sangat kuat. Karena itu salib Kristus mengajarkan kasih agape. Apa itu? Kasih yang rela berkorban. Kasih yang memberi, kasih tanpa syarat, ya, kasih yang memberi diri. Kristus rela mati buat kita, Kristus menyerahkan dirinya buat jemaat bagi kita dan mengasihi kita. Sekalipun keadaan kita berdosa, sekalipun kita kurang ajar, sekalipun kita enggak setia, Tuhan tetap mengasihi kita. Amin. Karena itu saudaraku, sekali lagi, kenapa salib Kristus menjadi harga pemulihan keluarga? Karena salib Kristus mengajarkan kasih agape lah, kasih Kristus lah yang harus menjadi dasar dalam kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Ya, kasih yang salib Kristus ajarkan bukan hanya kasih yang berdasarkan perasaan kita, tapi keputusan untuk tetap mengasihi. Saya sering kali bilang, orang yang bisa menusuk hatimu sangat dalam adalah orang yang paling dekat dalam hidupmu. Orang yang paling kau percaya. Suami, ya pasti istrinya. Jangan-jangan di sini berbeda. Enggak Pak, yang saya paling dekat, yang saya paling percaya, sekretaris saya Pak di kantor. Bahaya itu. Atau suami bilang, enggak Pak, saya enggak percaya sama suami saya enggak nggak dekat sama dia, saya rasanya ada jarak Pak dengan. Lalu siapa? Itu Pak si Parno tukang ojek di depan rumah saya. Wah bahaya banget itu. Saya mau bilang saudaraku, orang yang paling dekat, keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, merekalah yang paling dekat dalam hidup kita. Dan merekalah yang punya potensi untuk melukai hati kita sangat dalam. Tapi hari ini firman Tuhan tegaskan buat kita saudaraku. Salib Kristus mengajarkan dasar yang harus kita pakai adalah kasih agape. Bukan berdasarkan perasaan kita. Kalau perasaan kita bisa berubah-ubah. Hari ini saya lagi senang, maka saya bisa mengasihi. Tapi kalau besok saya disakiti, bagaimana? Saya mungkin tidak lagi mengasihi. Firman Tuhan bilang, apa lebihmu dari pemungut cukai? Pemungut cukai juga tahu kalau dibayain, balas baik. Nggak ada lebihnya kita. Firman Tuhan ajar kepada kita untuk kita bisa mengasihi. Karena itu adalah keputusan hati kita untuk mengasihi orang yang sekalipun dia tidak patut untuk dikasihi. Itulah kasih agape. Amin. Aminnya kecil. Oke, next lanjut. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Dibaca sama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 9 sampai 11. 2, 3. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Amin. Kita sih ngaku-ngaku gitu ya. Saya mah ada di dalam Tuhan, saya mah anak Tuhan. Hei, dengar baik-baik. Kalau kita masih membenci orang lain, membenci saudara kita, membenci pasangan kita, membenci orang mertua kita, besan kita, ipar kita. Halo, firman Tuhan bilang, engkau masih ada di dalam kegelapan. Ya, engkau masih ada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Firman Tuhan dengan tegas bilang, mana mungkin kamu bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan. Sementara orang yang kelihatan di depanmu saja engkau membencinya.
Amin. Hari ini firman Tuhan mau ingatkan kita saudaraku, salib Kristus adalah harga pemulihan bagi keluarga. Harga pemulihan dalam hidup kita. Pemulihan keluarga, orang percaya dapat terjadi ketika kita mau hidup di dalam kasih yang salib Kristus ajarkan, yaitu kasih agape. Yang mengerti dan percaya boleh bilang amin. Oke, yang terakhir. Wah, ini kata-kata luar biasa ya. Oke, Galatia pasal 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudaraku, apa yang menjadi dasar? Apa yang menjadi alasan? Kenapa salib Kristus harga pemulihan bagi keluarga kita, bagi hidup kita? Karena salib Kristus menghancurkan kutuk. Dengar baik-baik jemaat Tuhan, hidupmu dan hidupku adalah hidup berkemenangan dalam Kristus. Tidak lagi ada ikatan kutuk. Sekalipun mungkin dulu orang tua kita, leluhur kita pernah menyerahkan kita menjadi kayak orang sesajian gitu ya buat roh-roh nenek moyang atau okkultisme. Saya mau katakan ketika engkau sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, engkau sudah menjadi pribadi yang dibebaskan dari kutuk. Amin. Karena Kristus sudah menjadi kutuk buat kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus adalah hidup berkemenangan. Kristus telah menebus segala kutuk kita dengan jalan menjadi kutuk bagi kita. Sebab itu pemulihan kehidupan keluarga kita, kehidupan pribadi kita dapat terjadi. Sebab Kristus meruntuhkan tembok-tembok penghalang, tembok-tembok pemisah, tembok-tembok permusuhan, tembok-tembok kebencian, tembok-tembok sakit hati, tembok-tembok dendam. Semua sudah dihancurkan di dalam Kristus. Amin. Saudara dengar baik-baik ya. Dalam kehidupan kita saudaraku tidak bersifat fatalisme atau takdir determinisme gitu ya. Ketika kita mau berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Sebab segala kutuk kita sudah ditebus oleh Kristus. Jadi jangan pernah berpikir, aduh Pak, memang saya ini udah ciong sama dia Pak. Memang salah waktu nikah. Orang Tionghoa punya kepercayaan, saudaraku, jangan jarak selang ya. 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Katanya ciong melulu. Ribut melulu. No. Saya mau bilang ya, jangan dipercaya ngomongan kayak begitu. Bagi kita di dalam Kristus saudaraku, tidak ada yang bersifat fatalis seperti itu ya. Semua Tuhan sanggup pulihkan sebab kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Segala kutuk sudah dihancurkan oleh Kristus. Balik lagi. Asal kedua-duanya, suami istri, orang tua, anak-anak orang tua, mau tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Kedua-duanya mau sungguh-sungguh menerima pemberitaan salib Kristus, engkau menerima pemulihan dari Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah bilang, aduh Pak memang saya ciong. Emang udah takdir Pak, saya nikah nih memang sudah ditakdirkan. Ini suami, ini istri, ini memang ciong terus. Ini keluarga, ini anak nih memang pembawa sial nih. Ini, enggak. Ini anak nih mesti dipisahin nih kalau ini begini. Aduh, enggak ada saudaraku. Enggak ada kayak begitu. Saya mau bilang saudaraku, semuanya sudah dihancurkan oleh Kristus. Hidupmu berkemenangan di dalam Tuhan. Ya, nggak ada itu jodoh di tangan Tuhan. Kita sekali lagi tidak bersifat fatalis seperti itu saudaraku ya. Di dalam Kristus kalau lahir mati ya oke lah, itu kedaulatan Tuhan ya. Kehendak Tuhan. Tapi kalau jodoh apalagi rezeki, jangan saudara-saudara bilang seperti sepupu kita gitu. Itu mutlak miliknya Tuhan. Nggak usah digoyong-ngoyo lah. Rezeki mah nggak usah dikejar-kejar. Rezeki kita udah ditaker. Nggak bisa saudara. Kalau kayak begitu mah tuh repot.
Di Poris Indah saudaraku, ya saudara pasti tahu lah ya. Ada tukang nasi goreng Surabaya saudaraku ya. Ramenya luar biasa. Saya sering beli dan saya ngobrol lah sama dia. Cak, kemarin kemana? Jadi dagang nih ya, dagang seminggu, liburnya 2 minggu. Dagang sebulan, liburnya 2 bulan. Kemana Cak? Pulang kampung. Kawin lagi. Wih hebat saya bilang gitu ya. Rezeki mah gak usah dikejar-kejar, rezeki mah udah ditaker. Rezeki mah memang segitu, kita ngoyo-ngoyo juga ntar bocor lagi. Ya saya bilang kalau pemikirannya kayak begitu mah kapan bisa maju hidup. Enggak, saya mau bilang gak begitu saudaraku. Dalam kekristenan tidak fatalis seperti itu saudaraku ya. Orang dunia saja ngerti saudaraku. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang mau rajin bekerja. Orang yang mau bekerja keras, Tuhan akan limpahkan dengan berkat. Alkitab mengajarkan. Amin. Apalagi juga soal jodoh. Ya, jangan berpikir jodoh di tangan Tuhan gitu. Orang yang milih sampean, nanti kalau misalkan kita mutlak kayak begini saudaraku ya, kita ribut, kita ada konflik. Sama pasangan kita bilang apa? Tuhan kenapa engkau berikan tulang rusuk yang model kayak begini? Istrinya juga nyaut. Kenapa Tuhan aku diciptakan dari tulang rusuk model laki-laki begini? Yang disalahin siapa? Tuhan. Padahal yang nyari dia sendiri. Yang jatuh cinta sendiri. Ya Tuhan, kalau dia jodohku dekatkanlah denganku. Kalau dia bukan jodohku bikin jadi jodoh dong Tuhan. Maksa.com. Itu kan faktanya. Ya, tapi ketika ribut yang disalahin Tuhan. Saya mau bilang sekali lagi enggak begitu ya. Sekali lagi salib harga pemulihan keluarga. Semua kutuk sudah dihancurkan oleh Kristus di atas kayu salib. Hidup kita menikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Yuk saya undang pemain musik. Kita nyatakan pujian, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Persiapkan hati kita untuk terima perjamuan kudus pagi hari ini. Percaya salib Kristus memperdamaikan segala sesuatu. Dia memulihkan kembali seutuhnya. Salib Kristus mengajarkan kepada kita kasih agape. Kita mengambil keputusan untuk mengasihi. Dan salib Kristus menghancurkan segala kutuk. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, oh, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Persiapkan hati kita. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Minta tolong Bu Sherly. Oh Pak Nio. Bu Sherly boleh bantu. Menyucikan, pulihkan hatiku. Haleluya. Ku nyatakan Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di hadapan kami dan roh dan anggur, lambang dan darah Tuhan yang sudah terpecah-pecah, yang sudah tercurah buat kami. Salib-Mu Tuhan cukup buat kami, sebab salib-Mu sempurna buat kami. Oleh karena itu biarlah layakkan kami dengan cara yang benar untuk menikmati berkat
dari salib Kristus ini mengalami pemulihan seutuhnya dalam hidupnya. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima perjamuan Tuhan. Amin. Ku hidup karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nyatakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah Segalanya karena salibmu. karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan Mari jemaat kita bagi berdiri bersama-sama. karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Adakah saudara yang belum terlayani dengan roti dan anggur? Baik, kalau semua sudah, saudara boleh persiapkan roti di tangan kanan kita. Angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan yang sudah terpecah-pecah di atas kayu salib. Dan firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya, engkau sudah disembuhkan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percayakan hal ini? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh persiapkan anggur di tangan kanan saudara. Anggur ini lambang dari darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib oleh karena dosa kejahatan kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jika kita mengaku dosa, Dia adalah Allah kita yang setia dan adil. Dia akan mengampuni bahkan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan. Karena itu dengar apa kata firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Apakah saudara percaya? Amin. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan baru. Terima kasih kasih setia Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami percaya Tuhan, berkat anugerah perjamuan kudus ini mengalir dalam hidup kami. Dan kami percaya pembaharuan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudaraku, nanti sebentar cawan-cawan anggur akan dikumpulkan. Mohon jangan dibuang sembarangan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita sudah berfirman Tuhan, tiba-tiba kita untuk menyaksikan warta atau pengumuman dalam waktu seminggu sepekan. Shalom Jemaat GBI Katarizot, Warta Jemaat tanggal 7 Juni 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank,
dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer diadakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni pukul 19.30 malam di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Gracia diadakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni pukul 19.30 malam, sempat akan diinfokan via WA. Komsel Agape diadakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni pukul 19.30 malam, sempat akan diinfokan via WA. Ibadah doa pagi via Zoom setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI diadakan pada hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 15.30 di gereja. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Juni pukul 19 malam di gereja. Anak-anak muda, mari bergabung dalam ibadah KAG Katarizo Arrow Generation setiap hari Sabtu pukul 18 malam di gereja. Ibadah KM2 bagi kaum dewasa muda, mari bergabung Sabtu tanggal 13 Juni pukul 5 sore di Sumbaga Bistro. Ibadah Katarizo Kids, ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di gereja. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 3 kali, ibadah Raya 1 pada pukul 7 pagi, ibadah Raya 2 pada pukul 9.30 pagi, dan ibadah Raya 3 pada pukul 16 sore. Mari bergabung dalam ibadah Raya tanggal 14 Juni. Ibadah Raya 1 dan 2 dilayani oleh Pendeta Jonathan Arif. Ibadah Raya 3 dilayani oleh Evangelis Zeila Sitorus. Diinfokan kepada jemaat Katarizo akan diadakan acara Health Talk Show dari Rumah Sakit Mayapada. Mari jemaat daftarkan diri ke sekretariat untuk free mini MCU. Diinfokan akan ada ibadah Komsel gabungan tanggal 10 Juli pukul 19 malam di gereja. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Sansan, Saudari Angel, Ibu Icin Kartika. Panjang umur, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinformasikan pertemuan selanjutnya Selasa, tanggal 9 Juni. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Sansan, buat Saudari Angel dan Ibu Icin. Panjang umur, sehat selalu, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, saudaraku, kita akan membawa persembahan persepuluhan kita akan bawa dan kita akan letakkan di meja depan. Dan sesudah itu kita akan bangkit berdiri bersama-sama membaca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Dan setelah itu kita akan menutupnya di dalam doa syafaat dan doa berkat. Mari kita akan pujian, nyatakan. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Hari ini kita menyambut dengan gembira, ada saudara kita yang baru pertama kali hadir, bernama Pak Yudi. Boleh berdiri Pak? Ada Pak Yudi? Baik, kalau tidak ada kita bangkit berdiri bersama-sama. Yuk kita akan baca pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saudaraku, kita akan baca bareng ketika mulai dari kalimat aku percaya bahwa ya. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan di pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Kami boleh menikmati kehadiranmu di dalam pujian penyembahan kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang bersemayam, Engkau yang hadir memberkati hidup kami. Kami percaya di mana roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Setiap kami tidak sama ketika kami datang. Ketika kami pulang, kami bawa kemenangan dari Tuhan. Bahkan melalui firman-Mu hari ini, kami percaya salib Kristus yang sungguh memulihkan sempurna. Salib Kristus menjadi harga pemulihan bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, mari Engkau memberkati. Biar sungguh Tuhan anugerah-Mu mengalir buat setiap kami. Orang-orang yang tetap setia datang beribadah kepadamu. Berkat Tuhan juga tercurah buat semua hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian pelayan pekerjaan Tuhan pada hari ini tidak terkecuali. Kami percaya jerilah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengorbanan kami tidak sia-sia. Apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami kerjakan bagi Tuhan, Tuhan baik. Tuhan melimpahkan berkat buat setiap kami. Berdoa Tuhan buat Ibu Sansan, buat Saudari Angel, buat Ibu Icin yang Tuhan tambahkan usia dalam minggu ini. Kami percaya Tuhan anugerah-Mu, berkat-Mu mengalir berlimpah. Segala harapan, cita-cita masa depan mereka, kerinduan hati mereka, Allah memberkatinya. Bahkan kami percaya Tuhan perlindungan Allah memelihara kesehatan mereka, menjaga mereka supaya baik selalu,
keadaan mereka. Bahkan kami berdoa mereka tambah usia, boleh tambah cinta Tuhan, tambah hidup mengasihi Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya pagi hari ini anugerah Allah turun berlimpah. Ketika kami datang Tuhan, dalam ibadah kami juga membawa persembahan persepuluhan kami. Inilah bukti kasih kami kepadamu. Kami tahu hidup kami, seluruh keberadaan kami adalah milik kepunyaan Tuhan sendiri. Dan kami mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu. Kami mau mendukung pekerjaan-Mu melalui keuangan kami. Seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kami melalui persepuluhan. Untuk kami membawa ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan, supaya tersedia roti di dalam rumah Tuhan. Demikianlah ketaatan kami melakukannya Tuhan. Dan kami percaya seperti janji firman-Mu, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, yakni tempat perbendaharaan Allah yang melimpah, dan mencurahkan berkat-berkat-Mu berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kami yang taat melakukannya. Dan kami percaya ada pagar perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari segala yang jahat. Roh-roh kemiskinan, roh kegagalan, kebangkrutan, semua Tuhan hadir jauh dari hidup kami. Keluar masuk kami dari rumah kami Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan pagari. Ada perlindungan dari tempat maha tinggi. Inilah Tuhan persembahan persepuluhan kami yang kami bawa ke dalam rumah-Mu. Kami bawa dengan sukacita dan kami persembahkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa gereja-Mu GBI Katarizo dalam pimpinan Roh Tuhan. Mari Engkau memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. Biar Roh Tuhan yang memimpin pekerjaan-Mu. Engkau yang terus berkarya di tengah-tengah gereja-Mu. Kami bersyukur proses pembangunan terus berjalan. Pembangunan pantry maupun pemasangan lift sudah dapat terpasang dan berjalan. Kami bersyukur Tuhan, semuanya boleh jadi oleh karena kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang terus akan menuntun pekerjaan-Mu dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kehadiran Roh-Mu yang berkarya dengan nyata. Bahkan kami percaya tempat ini akan menjadi kesukaan Tuhan. Tempat ini akan menjadi di mana bilangan orang-orang percaya akan terus bertambah, memenangkan banyak jiwa, menumbuh dewasakan setiap pribadi menjadi pribadi yang sungguh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah sebentar kami juga mau bersatu hati berdoa buat Indonesia bangsa kami. Kau mengetahui Tuhan apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Keadaan yang sedang goncang secara perekonomian, dolar yang tidak terkendali. Kami mohon pertolongan-Mu. Harga-harga barang yang terus bernaikkan Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Berkati pemerintahan kami, berkati semua para pemangku kebijakan, pengambil keputusan. Berikan hikmat, kemampuan, hati yang takut akan Tuhan kepada pemerintahan kami, supaya bisa menjaga stabilitas nasional khususnya dalam bidang perekonomian saat-saat ini Tuhan. Engkau memberkati juga stabilitas nasional Tuhan dalam keadaan yang tidak menentu, supaya tetap kondusif, tetap terkendali. Engkau memberkati aparat penegak hukum dapat mengendalikannya dengan baik. Mari Tuhan Engkau menolong pemerintahan kami supaya membawa sejahtera bagi bangsa Indonesia. Mari Tuhan, tangan-Mu, kasih-Mu Tuhan mengalir buat Indonesia. Kami berdoa biarlah shalom dari Tuhan turun buat Indonesia, memberkati bangsa ini di dalam nama Yesus. Bahkan buat setiap hidup kami Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu di GBI Katarizo, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan dalam usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami. Apapun yang kami kerjakan untuk menghasilkan, tangan Tuhan ada di atasnya. Apa yang kami perbuat dalam kebenaran firman-Mu, maka Tuhan jadikan berhasil dan beruntung. Tuhan, kami percaya sekalipun dunia lagi resesi, kami umat-Mu tetap terpelihara, tetap diberkati. Tuhan limpahkan berkat. Tidak ada hidup kesusahan, tidak hidup kesulitan. Semua diberkati di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau berkati kami dengan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Terimpartasi di tengah-tengah keluarga kami menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Dan biarlah kami pulang membawa sejahtera yang dari Tuhan.
Mari saudaraku, arahkan hatimu, pandanganmu kepada Tuhan dan terima berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat anugerah dan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semoga kita yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin.